Faisal Assegaf itu hanya salah satu korban dari puluhan juta orang yang termakan omongannya Kamarudin Simanjuntak. Jadi hati-hati Pak Kamarudin, jangan panggung Indonesia, panggung Brigadir Yosua yang kematiannya sangat tragis ini digunakan sebagai alat kampanye, alat personal branding, alat menaikkan citra partai. Jangan, kasihan Brigadir Yosua. Jadi ini bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu. KPK dulu dengan KPK sekarang beda. Dulu KPK, kalau saya kasih suplai informasi, itu ketua KPK muji-muji saya. Abang ini anggota Mossad ya? Kami aja dibayar 1 triliun nggak tahu kok. Kau tahu kan? Tapi sekarang beberapa perkara ke KPK yang jumlahnya triliun-triliunan, bahkan ada 300 triliun. Tahu apa kata ketua KPK sama saya? Anda belum layak dapat hadiah katanya. Seolah-olah saya pemburu hadiah. Waktu saya bongkar Wisma Atlet, Hambalang sama IKTP kan saya aku yang penjarain itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarain ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Karena aku yang dulu bongkar itu kan sampai presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu saya. Saya sudah meminta terlebih dahulu kepada penyidik. Karena satu di antara jenderal ini, saya sudah kenal dia sejak perwira menengah adalah pemabuk. Di kantornya itu berjejer minuman keras, anggur, Jack Daniel dan sebagainya. Kalau sudah ketemu jam 4, jam 3, jam 4, jam 5 ini biasanya dia mabuk di kantor dan menembak ke segala arah. Bahkan beberapa kali level perwira ada perempuan, suaminya pengacara, perempuan ini orang Jawa tapi menikah dengan orang Batak. Suaminya pengacara, kebetulan rumahnya bertetangga dengan kebun saya di Bogor, saya punya kebun di Bogor. Dia pernah sampai memohon-mohon ke saya supaya saya selamatkan dia. Ada seorang mempersiapkan dana untuk Capres 2024. Sudah kalian hati-hati memilih Capres. Dalam rangka mempersiapkan Capres ini sisi terakhir nih, sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun. Disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu Muslim, dia Muslim. Dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Akhirnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di BUMN itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi Akhir Pekan. Sahabat Indonesia, kali ini saya terpaksa bersuara, beropini terkait dengan kiprah sang pengacara dalam tanda kutip yang seolah-olah si maha tahu, namanya Kamarudin Simanjuntak. Awalnya saya sangat bersimpati dengan Pak Kamarudin karena pada saat beliau membela Brigadir Yosua untuk memperoleh keadilan, beliau sangat luar biasa gigih dan saya mendukung upaya beliau dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua. Nah, namun setelah kasus itu diungkap dan dibuka cerita yang sebenarnya,
bahwa skenario bohong itu sudah terbongkar dan sudah ditersangkakan pembunuh yang sebenarnya dan sebagainya, kok saya melihat Pak Kamarudin Simanjuntak ini seolah-olah tidak mau kehilangan panggung ya. Beliau berkiprah ke sana kemari ingin supaya lampu spotlight itu tetap mengarah pada dia. Yang dilakukan itu menyerang ke segala penjuru dan seolah-olah beliau itu menjadi pengacara si Maha Tahu. Bukan hanya pengacara, sudah menjadi politisi menurut saya. Politisi yang Maha Tahu, yang seolah-olah menyerang ke sana kemari, melalui dana taspen 300 triliun yang untuk capres, yang dikelola BUMN lah, diserang beberapa perilaku jenderal polisi lah, ada perilaku-perilaku yang lain. Ini ada apa ya Mas Kamarudin Simanjuntak ini? Kamarudin Simanjuntak ini sudah tidak lagi berperilaku seperti pengacara. Dia sudah menjelma menjadi seorang politisi. Meskipun saya tahu dia mendirikan partai gurem kecil yang bernama Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera. Partai yang belum kedengaran gitu loh. Ya tidak ada masalah sih. Cuma rasanya kok aneh saja gitu loh. Bahwa dia tidak bisa membedakan mana saat dia jadi pengacara, mana menjadi politisi. Dan sekarang ini panggungnya Brigadir Yosua. Dan Kamarudin Simanjuntak ini tidak sadar. Presiden Jokowi banyak membantu memuluskan pekerjaan advokasi dia kepada keluarga Brigadir Yosua. Dengan cara apa? Memberikan penekanan kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini. Tapi yang dilakukan oleh Kamarudin Simanjuntak malah menyerang Presiden Jokowi, menyerang menteri. Katanya ada yang menteri ini mempunyai istri banyak, anaknya terlantar. Isunya gak karu-karuan. Ini seolah-olah ini, mohon maaf nih sahabat Indonesia, saya tidak mengkritisi yang bersangkutan terkait kasus Brigadir Yosua, tidak. Saya mendukung. Tapi saya mengkritisi beliau kok semakin lama semakin geladrah gitu ya. Kalau bahasa Rusianya itu geladrah itu artinya nggak karu-karuan gitu loh. Menyerang ke sana kemari seperti dewa mabuk. Ada apa ya Mas Kamarudin Simanjuntak ini? Sudahlah, selesaikan dulu kasus Brigadir Yosua dengan baik. Tidak perlu menyerang sana kemari tanpa bukti dan fakta. Karena ini akan memakan korban. Akan termakan oleh kelompok-kelompok oposisi yang tidak bersetuju dengan pemerintah. Ada tokoh-tokoh yang sengaja membonceng, menempel Kamarudin Simanjuntak untuk menjadi sorotan media massa, sorotan kamera. Dan salah satu korbannya oposisi Faisal Assegaf. Karena mengamplifikasi narasi yang dibangun oleh Kamarudin Simanjuntak dengan ditambahi nama-nama tertentu, akhirnya dilaporkan oleh Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Faisal Assegaf itu hanya salah satu korban dari puluhan juta orang yang termakan omongannya Kamarudin Simanjuntak. Jadi hati-hati Pak Kamarudin. Jangan panggung Indonesia, panggung Brigadir Yosua yang kematiannya sangat tragis ini digunakan sebagai alat kampanye, alat personal branding, alat menaikkan citra partai. Jangan. Kasihan Brigadir Yosua. Jadi simpati publik, termasuk saya bersimpati kepada Kamarudin Simanjuntak, jadi anjlok sekarang ini. Dulu saya sangat bahagia dan antusias pada saat keluarga Brigadir Yosua didampingi oleh pengacara handal, salah satunya Kamarudin Simanjuntak yang berani
mengungkapkan fakta-fakta yang tidak terungkap waktu itu. Tapi sekarang simpati publik jadi merosot, termasuk saya. Karena yang tadi, dalam istilah bahasa Rusianya geladrah, bleber kemana-mana, akhirnya tumpah ruah. Mas Kamarudin harus sadar terhadap pencitraan atau branding dalam komunikasi publik. Bahwa apapun yang serba terlalu atau over, itu membuat muak orang yang mendengar dan melihatnya. Orang Indonesia selalu bersimpati pada narasi-narasi yang pas secukupnya dan kelihatannya tulus. Kalau sekarang kami, termasuk saya ini, rakyat Indonesia, ini melihat Kamarudin Simanjuntak sudah tidak lagi ada ketulusan. Dia sudah menjelma menjadi politisi yang menyerang ke sana kemari, mencuri panggung tragedi kematian Brigadir Yosua untuk membranding dirinya dan partainya. Mbok jangan, gitu. Jangan. Sayang citranya Kamarudin Simanjuntak. Saya sih menyarankan ya Kamarudin Simanjuntak selesaikan kasus Brigadir Yosua, selesai kemudian sampai pengadilan selesai. Setelah itu nama Anda tetap tercatat dalam tinta emas sebagai pengacara yang gigih membela kliennya. Tapi sekarang sudah terlewat masa-masa itu. Sebagian besar rakyat Indonesia sudah mulai enak, mual karena yang dikatakan omongannya di konsumsi publik itu sudah terlalu berlebihan. Dia mengatakan di era Presiden Jokowi ini hukum rusak separah-parahnya. Dasarnya apa? Kalau tidak ada kajian akademis atau kajian empiris, asal jeplak, asal mangap, ini berbahaya. Karena akan langsung dimakan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyayangi republik ini, kelompok-kelompok yang tidak bersuka dengan negara ini tentram damai, untuk terus gaduh di media sosial. Jadi serangan kepada presiden, kepada hukum, kepada jenderal-jenderal Polri dan sebagainya itu kan tanpa data. Dan saya bahagia ada kemauan dari Erick Thohir untuk memtersangkakan, melaporkan Faisal Assegaf. Dan saya juga mohon kepada Polri, bereaksilah gitu loh. Jangan mau teraniaya terus-menerus, digosipkan, disemburkan berita-berita palsu, tapi tidak bereaksi apa-apa. Kalau berita ini terus-menerus dikonsumsi, diproduksi di ruang publik, meskipun itu berita palsu tanpa ada bantahan, itu akan dianggap kebenaran. Ini sudah pasti dalam hukum komunikasi publik seperti itu. Informasi yang terus berulang-ulang hadir di ruang publik, meskipun itu informasi palsu, informasi bohong, kalau tidak ada counter, tidak ada bantahan, itu dianggap sebagai kebenaran. Hati-hati. Jadi kepada para instansi, siapapun yang tersentil dengan omongannya Kamarudin Simanjuntak, kalau memang tidak merasa seperti yang dituduhkan Kamarudin Simanjuntak, bereaksilah agar ada pembelajaran dan agar ada rem untuk menghentikan Kamarudin Simanjuntak. Jangan sampai setiap saat, setiap hari memproduksi isu-isu yang tidak ada dukungan data informasi yang valid. Jadi kami sebagai rakyat tidak bisa memvalidasi ini benar atau tidak, akurat atau tidak. Jadi terakhir saya mohon kepada Mas Kamarudin Simanjuntak yang terhormat, berperilakulah sebagai pengacara. Karena publik mengenal Anda itu sebagai pengacara keluarga Brigadir Yosua. Sebelum ini
Tidak ada satupun orang yang tahu, masyarakat awam seperti saya ini, siapa Kamarudin Simanjuntak. Kalau mungkin di level-level pengacara mungkin pernah ketemu dengan Kamarudin, tapi kalau masyarakat awam tidak tahu. Nah, sekarang panggung itu biarkan pada fokus pada penyelesaian kasus Brigadir Yosua. Jangan panggung itu terus dipelihara, lampu itu terus dibiarkan menyala dan memainkan isu-isu dengan menyerang ke sana kemari. Itu sangat tidak elok dan ujungnya Mas Kamarudin Simanjuntak akan kontraproduktif bagi Anda sendiri. Percaya Pak saya. Saya orang komunikasi, saya tahu persis esensi dari komunikasi publik. Mana yang produktif, mana yang kontraproduktif, mana yang akan dimakan oleh masyarakat, mana yang akan dimuntahkan oleh masyarakat, dan masyarakat Indonesia sudah tahu mana voice dan mana yang noise. Dan saat ini terlihat apa yang dikatakan oleh Mas Kamarudin Simanjuntak yang bertubi-tubi menyerang ke sana kemari itu seperti noise, gangguan, dengungan di telinga yang tidak penting, bukan voice. Baik, sahabat Indonesia, demikian kritik saya, opini saya kepada Kamarudin Simanjuntak, pengacara yang awalnya saya sangat bersimpati, saya memberikan apresiasi karena kiprahnya dalam membela Brigadir Yosua, tapi mohon maaf, akhir-akhir ini sudah ngeladrah, sudah menyerang ke sana kemari, seolah-olah tidak mau kehilangan sorot lampu kamera dari media, dan seolah-olah, mohon maaf dalam tanda kutip, mencuri panggung tragedi kematian Brigadir Yosua. Ini yang saya sesalkan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam kemerdekaan. Saya Rudi Eskamber.